BM2014231002 Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi mata kuliah Statistika Dasar di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Deari Ameti, STP MSI. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi distribusi frekuensi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, jenis, penyusunan atau langkah dan tabel, histogram, dan contoh soal dari distribusi frekuensi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian distribusi frekuensi. Salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi frekuensi sendiri berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika sendiri, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan angka tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran atau penyajian distribusi frekuensi sendiri dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Jenis distribusi frekuensi ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategori atau peristiwa, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jenis distribusi frekuensi yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas bisa didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi tersebut. Jenis yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif berisikan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang dijumlahkan. Jadi frekuensi pada setiap kelas dijumlahkan dengan kelas berikutnya hingga mencapai jumlah frekuensi keseluruhan. Distribusi frekuensi kumulatif sendiri mempunyai 2 macam. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, distribusi frekuensi biasa terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kategori. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun menjadi berbentuk kata-kata atau kualitatif. Jadi, misal di sini contohnya adalah aktivitas menonton televisi, frekuensinya adalah 58 orang. Yang membaca buku ada 21 orang. Jadi, datanya ini berbentuk suatu kegiatan atau bisa juga disebut kata-kata. Tidak semuanya berisikan angka-angka.
Jadi dapat dilihat di sini bahwa aktivitas seperti menonton televisi, membaca buku, chatting, traveling, belanja, dan lainnya, frekuensi merupakan jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut, dan N itu merupakan jumlah total frekuensi yang ada. Lalu yang kedua ada distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Jadi berbeda dengan distribusi kategori. Distribusi ini hanya berisikan angka-angka dan data-datanya sudah dikelompokkan dan disusun secara interval. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang penyusunan atau langkah-langkah dan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan lajur atau baris, yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Sebelum menggunakan tabel, ada 3 tahapan yang perlu dilakukan pada data, yaitu penyusunan, penyederhanaan, dan pengelompokan. Jadi misal di sini ada contoh diberikan data-data. Yang pertama kita susun dulu data-data tersebut dari data yang paling kecil terlebih dahulu. 40, 50, 60, 60, 60, 70, hingga 100. Yang kedua adalah tahap penyederhanaan. Jadi kita hitung berapa frekuensi dari masing-masing data. Misal jumlah 100 ada berapa, 75 ada berapa, dan seterusnya. Setelah kita lakukan penyederhanaan, agar kita mudah mengetahui dan mengelompokkan datanya, kita lakukan yang ketiga adalah tahap pengelompokan. Jika data yang diperoleh banyak atau besar, jumlahnya lebih dari 30, sebaiknya data itu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok yang nantinya akan dikelompokkan menjadi interval-interval kelas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka yang ada tersebut tidak dikelompokkan atau tidak terdapat interval kelas. Jadi seperti dilihat pada tabel, data tersebut tidak dikelompokkan. 4,0 hanya 4,0 saja, 3,5 hanya 3,5 saja. Tidak ada pengelompokan seperti 4,0 sampai 3,5 atau biasa kita sebut dengan interval kelas. Lalu yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu salah satu jenis tabel statistika yang di dalamnya disajikan pencacaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut nantinya akan dikelompokkan, atau dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mencari range atau penyebaran atau jangkauan, di mana rumusnya R sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah ditambah 1. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan kelas atau kelompok. Ada 2 cara untuk menentukan kelas ini, yaitu dengan rumus yang diusulkan Sturges dan dengan serampangan. Namun yang sering digunakan biasanya adalah rumus tetap yang diusulkan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K yaitu kelas atau kelompok dan N adalah jumlah keseluruhan frekuensi yang ada. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung lebar kelas atau interval kelas yang disimbolkan dengan I dan dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan R per K, di mana R adalah range atau jangkauan dan K adalah kelas atau kelompok. Yang keempat adalah menentukan batas kelas dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari batas bawah, kita kurangkan ujung bawah dikurang dengan 0,5.
Sebenarnya nggak semuanya itu 0,5, sesuai dengan satuan dari ujung bawah tersebut. Jika ujung bawahnya merupakan satu satuan, maka dikurang dengan 0,5. Misalnya 14 kita kurang dengan 0,5, maka batas bawahnya dapat diketahui adalah 13,5. Begitu juga dengan batas atas, yaitu ujung atas ditambah 0,5. Langkah yang kelima adalah menentukan titik tengah kelas. Ada 3 macam cara untuk menentukan titik tengah kelas. Namun yang paling sering digunakan adalah ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif dibagi 2. Lalu langkah yang keenam adalah kita memulai membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan dari hasil yang telah kita cari, R, K, dan I-nya. Cara pengisiannya tertera sebagai berikut. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat tabel. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi. Di sini saya sedikit akan menjelaskan bagian-bagian dari tabel. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok nilai data. Lalu yang kedua ada selang nilai ujian atau biasa disebut dengan interval. Interval merupakan selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ketiga ada batas kelas. Batas kelas merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada 2 batas kelas. Ada batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas. Lalu yang kedua ada batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Bisa kita lihat pada tabel untuk kelas ke-1, batas kelas bawahnya adalah 30,5 dan batas atas kelasnya adalah 40,5. Selanjutnya, nilai kelas dalam kurung XI merupakan titik tengah kelas, yaitu nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Titik tengah kelas merupakan hasil bagi antara batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Dan yang terakhir adalah frekuensi, merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi relatif, merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan, desimal, ataupun persen. Lalu 2 tabel selanjutnya merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlah. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang merupakan distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Lalu yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau lebih. Distribusi ini adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu histogram. Histogram adalah teknik penyajian menggunakan gambar yang membentuk diagram batang tegak vertikal. Berbeda dengan diagram batang, secara visual batang-batang pada histogram saling berhimpitan satu sama yang lainnya. Bisa dilihat pada gambar, sumbu vertikal atau tegak menyatakan frekuensi, sedangkan sumbu horizontal atau datar menyatakan interval kelas. Histogram lebih tepat digunakan untuk kasus distribusi frekuensi berkelompok atau data yang bersifat kontinu. Pola persebaran data akan terlihat lebih jelas karena data tersebut memiliki nilai yang bervariasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu contoh soal.
Soal yang pertama, terdapat data hasil ulangan bidang studi FIK sebagai berikut. N di sini ada 40. Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, kita mencari range dari data tersebut. Range sama dengan nilai tertinggi yaitu 96 dikurang dengan nilai terendah 15 lalu ditambah 1, maka hasilnya adalah 82. Lalu selanjutnya menentukan kelas bisa menggunakan rumus Starburst yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini dimana adalah 40, maka log dari 40 adalah 1,6. Maka dihasilkan kelas atau kelompoknya adalah 6. Yang ketiga adalah menentukan lebar kelas dari data tersebut. Dapat dicari dengan I sama dengan range dibagi kelas. Maka hasilnya adalah 14. Yang keempat adalah menentukan batas kelas, yaitu ujung bawah dikurang 0,5 dan ujung atas ditambah 0,5. Yang kelima adalah menentukan titik tengah kelas dengan cara 0,5 dikali dengan batas bawah 14,5 ditambah dengan batas atas 28,5 dan dihasilkan titik tengah kelasnya adalah 21,5. Untuk menentukan batas kelas dan menentukan titik tengah kelas, kita bisa ulangi untuk setiap kelasnya. Lalu langkah yang terakhir adalah membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka diperoleh tabel distribusi frekuensinya adalah seperti berikut. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan mencari frekuensi relatifnya, di mana rumus untuk frekuensi relatif adalah frekuensi tiap kelas dibagi dengan jumlah frekuensi dikali 100%. Seperti cara yang telah tertera pada PPT, maka akan menghasilkan tabel frekuensi relatif seperti yang ada pada gambar. Untuk contoh soal yang ketiga, hampir sama dengan contoh soal yang pertama dan kedua, namun di sini kita akan menentukan juga frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang darinya. Terima kasih, itulah sedikit yang saya ketahui dan dapat saya jelaskan tentang distribusi frekuensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.